Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sonia Farida Manurung. Jadi pada video kali ini aku akan sharing kepada kalian tentang seputar pasar modal. Baik itu dari definisi, jenis, manfaat, maupun aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya sama kalian. Kalian pernah nggak sih belanja ke suatu pasar? Jika sudah, berarti secara tidak langsung kalian telah melakukan yang namanya transaksi jual beli. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, di dalam pasar modal itu juga terjadi yang namanya transaksi jual beli. Cuman yang membedakan di pasar modal itu yang diperjualkan adalah surat berharga yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah yang sedang membutuhkan modal untuk usaha. Dan yang diperdagangkan pun merupakan instrumen keuangan, yakni seperti saham, surat utang, reksadana, dan yang lainnya. Dan biasanya yang ketiga ini disebut dengan efek. Buat teman-teman yang bingung gimana sih transaksi yang terjadi di dalam pasar modal, berikut aku akan jelaskan secara singkat. Jadi saat kita menjadi investor yang akan melakukan transaksi jual beli, maka kita akan difasilitasi oleh yang namanya bursa atau biasa disebut dengan PT Bursa Efek Indonesia. Sedangkan yang menjadi suppliernya adalah emiten atau perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, perlu teman-teman ingat juga, kita tidak bisa melakukan transaksi secara langsung karena memang sudah ada broker yang jadi perantaranya. Setelah selesai transaksi di bursa, maka akan dilanjutkan oleh KPEI, di mana KPEI ini akan membantu kita untuk menjaga hak dan kewajiban para investor. Dan KPEI juga memastikan bahwa yang menjual akan mendapat uang dan yang membeli akan mendapat barang. Setelah itu yang terakhir adalah KSEI, di mana semua proses pemindahan bukuan atau penyimpanan efek di pasar dilakukan oleh KSEI. Nah, untuk itu teman-teman, supaya proses pasar modal dapat berjalan dengan lancar, para investor haruslah melalui 3 tahapan tadi, yaitu bursa, KPEI, dan KSEI. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi, jenis-jenis pasar modal itu ada 4. Yang pertama pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Pasar perdana adalah pasar modal yang dimana untuk pertama kalinya perusahaan atau emiten menjual surat berharga maupun obligasinya kepada masyarakat umum. Pasar sekunder adalah pasar transaksi jual beli yang dimana surat berharganya tidak dibatasi, sehingga kita bisa bebas untuk membelinya. Pasar yang ketiga adalah proses terjadinya transaksi jual beli antara anggota bursa dan investor, yang dimana harganya pun ditentukan oleh anggota bursa tersebut. Yang terakhir pasar keempat, di mana kegiatan jual belinya dilakukan oleh investor jual dan investor beli tanpa adanya perantara efek. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Bicara tentang manfaat pasar modal, pastilah sangat banyak. Baik itu bagi negara, investor, masyarakat, maupun emiten. Saya akan menyebutkan satu persatu manfaat bagi keempat yang saya sebutkan tadi. Misalnya kepada negara, sudah pastilah manfaatnya itu untuk membantu pendapatan negara, di mana setiap transaksi yang terjadi di pasar modal itu akan mendatangkan pajak, di mana pajak itu akan masuk ke kas negara. Kedua, manfaatnya untuk investor, sudah pastilah untuk meraih keuntungan, di mana kita tahu semua orang membutuhkan penghasilan jangka panjang. Sudah pastilah berinvestasi adalah jalan yang terbaik. Selanjutnya, keuntungan bagi masyarakat, misalnya seperti tersedianya lapangan pekerjaan, dan mereka juga merasakan manfaat produk-produk yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang terakhir, manfaatnya bagi emiten adalah menjadi sarana tempat untuk mencari dana segar. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Bicara tentang aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar modal itu sudah berdiri sejak lama di Indonesia, yaitu pada abad ke-19, yang jatuh pada tanggal 14 Desember 1923. Tapi perkembangan pasar modal itu tidak berjalan semulus yang kita pikirkan, di mana pasar modal ini sempat vakum selama kurang lebih 12 tahun. Itu disebabkan oleh isu-isu atau terjadinya
pertama dan Perang Dunia Kedua. Kemudian pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1952 dan sejak saat itu pasar modal berkembang dengan sangat pesat. Namun sayangnya keadaan itu tidak bertahan lama, hanya sampai pada tahun 1958 karena keadaan bursa kembali menurun diakibatkan oleh politik konfrontasi yang diluncurkan oleh Republik Indonesia kepada Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1976, Indonesia membentuk yang namanya Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disebut dengan BAPEPAM. Nah, semenjak didirikannya BAPEPAM tersebut, perkembangan pasar modal menjadi sangat pesat hingga sampai saat ini. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari saya tentang pasar modal. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk itu, terakhir saya mohon jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you, bye-bye.